Yo guys, welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih ya telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Teman-teman, di kesempatan kali ini saya ingin berbicara di sini mengenai Bitcoin ya. Dengan tema ketika ini terjadi. Ini terjadi maksudnya di chart Bitcoin ya teman-teman. Dan ketika sesuatu yang di chart itu terjadi teman-teman, ucapkan selamat tidur untuk bear Bitcoin atau Bitcoin bear ya. Dan ada juga update kali ini mengenai Ripple XRP dan satu koin micin yang merupakan request dari kolom komentar. Sebuah micin yang sudah saya bahas di setahun sebelumnya, sekitar Januari di tahun lalu ya teman-teman. Untuk itu kita dive in ke Bitcoin teman-teman ya. Yang pertama di sini adalah mengenai keadaan Bitcoin pada saat ini. Ketika saya merecord video kali ini, Bitcoin masih bertahan di level 27.600-an dolar per satu Bitcoin teman-teman. Sementara altcoins yang lain juga sudah pada merah ketika saya merecord video ini. Oke, tidak ada masalah untuk minggu ini teman-teman karena akan kita bahas nanti di chart Bitcoin ya. Dan yang pertama ingin saya bahas di sini adalah berita dari Ordinals Bitcoin ya. Jadi Ordinal Bitcoin ini teman-teman ya menuai pro dan kontra di komunitas kripto gara-gara inskripsinya dia yang dimasukkan ke dalam blockchain ya Bitcoin itu menyebabkan kemacetan, congestion di jaringannya Bitcoin teman-teman. Seperti yang kita tahu kemarin ya bahwa sampai Binance pun akhirnya melakukan penundaan penarikan untuk transaksi Bitcoin. Sampai 400.000 transaksi Bitcoin pada saat itu yang tertunda di Binance. Dan itu terjadi dalam 24 jam itu 2 kali teman-teman di Binance. Gara-gara ordinal Bitcoins ini ya. Dan ini menuai pro dan kontra. Banyak orang yang setuju dan juga tidak setuju mengenai hal ini. Karena dianggap bahwa seharusnya Bitcoin itu dibiarin aja seperti itu, store of value, kasihan El Salvadornya yang menggunakan Bitcoin sebagai alat transaksi kalau gas fee-nya mahal. Seperti itu kan? Dan lanjut lagi ya, masih mengenai Bitcoin Ordinals tersebut, teman-teman. Ada dua alasan sebenarnya yang positif ya mengenai Bitcoin Ordinals ini, teman-teman. Yang pertama adalah ini memberikan bukti ya bahwa di jaringannya Bitcoin, di blockchain Bitcoin itu bisa diminting itu NFT, teman-teman. Aset untuk Bitcoin blockchain tersebut. Kemudian yang kedua di sini itu adalah mengenai gas fee yang naik itu dan itu menjadi insentif untuk para miners. Dan semenjak 2 bulan setelah launch Bitcoin Ordinal tersebut teman-teman ya, ada 600.000 dolar ya yang sudah dibayarkan kepada para Bitcoin miners. Dan ini bisa kita lihat chartnya di sini ya. Fee yang dihabiskan ya atau dibayarkan untuk transaksi dari ordinal NFTs itu ya, untuk para miners itu teman-teman. Dan ini adalah dua hal yang sangat menarik ya untuk Bitcoin ini. Dan ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Michael Saylor yang dikutip oleh Bitcoin Archive di sini ya. Ordinals ini merupakan sebuah katalis untuk Bitcoin adoption. Ya meskipun teman-teman ya, meskipun terjadi Bitcoin congestion, networks-nya itu bermasalah, lelet gara-gara ordinals ini teman-teman ya. Tetapi Michael Saylor di sini setuju bahwa untuk semakin memperluas ataupun memperkenalkan Bitcoin ini, ordinals ini punya kans dia menjadi katalis di sini teman-teman. Bahkan tidak menutup kemungkinan juga orang-orang yang sebelumnya tidak tahu tentang Bitcoin akan aware dia dengan Bitcoin teman-teman. Tidak hanya Michael Saylor yang mendukung Ordinals di sini teman-teman, Binance juga datang dengan siap memberikan dukungan untuk Bitcoin Ordinals di pasar NFT. Bahkan melalui Binance ya, Changpeng Zhao menyatakan akan memberikan insentif ya kepada para kreator-kreator, akan dimudahkan bahkan dikasih bonus royalti untuk orang-orang yang membuat NFT melalui Binance di sini teman-teman ya, melalui Bitcoin Ordinals maksudnya, yang ada di pasar Binance NFT itu nanti teman-teman. Itu adalah bentuk dukungannya mereka kepada kreator-kreator ya untuk NFTs di Bitcoin Ordinal tersebut teman-teman. So, it's very good for Binance guys. Dan satu hal lagi di sini yang perlu dicatat juga teman-teman ya. Ini pandangan saya mengenai Bitcoin NFTs ya. Berbeda dia dengan NFTs yang dikeluarkan oleh Solana, Ethereum, atau Cardano, ataupun altcoins lainnya ya yang mengeluarkan NFTs berbeda. Karena kalau misalnya di Ethereum itu kan koinnya banyak sekali. Artinya
secara eksklusivitas ya teman-teman ya, secara kemewahan lah. Jadi Bitcoin ini kan hanya 21 juta koin, bahkan dia ini bapaknya dari semua aset kripto. Apabila ada NFT di jaringan yang sejago itu, maksudnya yang semewah seperti Bitcoin itu, maka itu akan betul-betul mahal ke depannya teman-teman. Jadi itulah kenapa banyak orang ini masuk ke dalam NFTs-nya Bitcoin ya, atau membeli NFTs dalam Bitcoin tersebut teman-teman, yang dibuat oleh si Bitcoin Ordinals di sini. Selanjutnya di sini untuk harga Bitcoin di sini teman-teman ya, seperti yang kita bicarakan tadi ya. Ketika ini terjadi, kita ucapkan selamat tidur kepada bear Bitcoin. Tetapi di awal dulu di sini kita bahas ya, dari Cointelegraph di sini 28K ini diekspektasikan ya oleh para traders ini dengan melihat keluarnya data CPI, kemudian terjadi volatilitas ya di harga Bitcoin. Sebenarnya di sini teman-teman ya, secara singkat saya ingin jelaskan bahwa inflasi di Amerika ini menurut data yang keluar dari awal tahun Januari sampai sekarang ini terjadi penurunan teman-teman, sehingga diharapkan data CPI ini positif dan akan membawa harga Bitcoin ini naik di minggu ini ataupun minggu depan teman-teman. Kemudian ini yang ingin saya katakan, apabila ini terjadi, ketika ini terjadi, ucapkan selamat tidur kepada bear Bitcoin guys. Kita ini berada di resisten 29 ribuan dolar teman-teman. Dan ini berdasarkan candle mingguan teman-teman. Nah, ini saya ingin bilang bahwa dalam candle mingguan ini sudah terjadi 8 minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 minggu kita berada di range ini teman-teman. Kalau kita perlihatkan di sini ya, di trading view, ini berada di range antara 26.300 sampai ini nih, puncaknya di 30.000 atau 31.000 lah, kita bilang seperti itu. Hanya saja pembukaan candlenya ini tidak pernah berhasil membuka baru dan nutup di atas 29.000. Dan itu yang kita tunggu. Pada 5 minggu sebelumnya terjadi pembukaan di sini dan akhirnya nutup di sini. Kita expect di sini terjadi buka candle baru dan nutup di atas sini ya, di atas resisten ini, baru kita akan lihat konfirmasi dia untuk terjadi kenaikan, dan ternyata dia malah tutup di bawah teman-teman. Begitu juga dengan 3 minggu selanjutnya sampai sekarang. Ini kita berada di minggu yang sekarang, yang ini yang terakhir ya teman-teman ya. Dan saya expect di sini ya, apakah mungkin terjadi pemantulan ini di area MA 200 mingguannya di sini, di yang biru ini teman-teman, baru setelah itu ngetes dia di sini dan terjadi kenaikan. Kalau itu terjadi teman-teman ya, kita perkirakan aja di sini, kira-kira aja di sini 26 ribuan lah. Kemudian setelah itu terjadi kenaikan, atau malah di minggu depan ini terjadi confidence dia menutup di atas sini mungkin ya teman-teman, kita tidak tahu, dan akhirnya tembus ini resisten 29 ribuan dolar ini, dan itulah yang akan mengkonfirmasi bear Bitcoin ini selamat tidur teman-teman. Itu yang saya expect dari kejadian kenapa dia ini rata. Ini sudah 8 minggu ini kita berada di area ini teman-teman. Masa sih kita tidak curiga dengan hal-hal seperti ini? Oke? Dan jika teman-teman punya pandangan yang lain ya mengenai kejadian ini, mengenai resisten 29 ribuan dolar ini teman-teman ya, silakan menulisnya di kolom komentar. Skenario seperti apa yang kalian bayangkan akan terjadi. Kalau saya berharap menembus resisten 29.000 ini untuk kita lihat pergerakan besar selanjutnya di Bitcoin teman-teman. Kemudian sekarang ini mengenai XRP, seperti yang saya bicarakan tadi ya. Untuk XRP ini versus Ripple, ya memang ini drama udah lama banget ya teman-teman. Dan Brad Garlinghouse di sini menyatakan bahwa dia ini kemungkinan akan menghabiskan ini dana sebesar 200 juta dolar untuk fighting SEC lawsuits. Jadi dia akan defense habis-habisan untuk XRP-nya dia di sini teman-teman. Jadi Ripple ini nggak mau tercoreng namanya dia gara-gara tuntutan si Gary Gensler tersebut teman-teman. Memang ini berita udah basi kalau kita bahas terus-menerus, tetapi ada yang saya ingin highlight dari kejadian ini adalah mengenai tuntutan si SEC ini teman-teman ya. Dan ini pun perkataan dari Brad Garlinghouse di sini teman-teman. Saya ingin ingatkan kepada kalian bahwa di Black Cuan juga sudah lama, tahun kemarin saya sudah bahas ini mengenai apa yang dikatakan oleh Ketua SEC si Gary Gensler itu di tahun 2018 ketika dia masih
seorang profesor di MIT menyatakan dengan tegas di sana bahwa 75% dari digital asset ini, dari kripto ini adalah commodities. Dan sekarang dia menyatakan bahwa hampir semua, atau kita bilang semua deh, semua adalah sekuritas. Mentang-mentang dia sekarang menjadi ketua SEC. Dan dia ini seperti orang yang lagi cari power, dia ini haus dengan kekuasaan. Seperti itu dijelaskan oleh Brad Garlinghouse di sini, teman-teman. Dan akhirnya dari semua kejadian-kejadian yang dilakukan oleh si Gary Gensler di sini, dia dikasih warning di sini oleh lawyers ya, lawyers dari Ripple di sini dikatakan bahwa semua yang dilakukan oleh Gary Gensler ini adalah memasukkan dirinya sendiri ke dalam bahaya, teman-teman. Itu yang dikatakan oleh pro XRP lawyers di sini, teman-teman. Jadi seperti dia mengubur dirinya sendiri. Itulah yang saya pahami di sini, teman-teman ya. Kemudian, apabila juga dilakukan seperti ini, teman-teman. Dia ini kan sekarang heboh nih, mau nuntut si Coinbase. Dia ingin menuntut Coinbase. Sue Coinbase due to fatal flaw, katanya dia di sini. Karena menurut lawyers di sini ya, teman-teman, dia ini bernama James Murphy. Dia bilang, apabila si Gary Gensler ini dengan SEC-nya berani menantang ataupun berniat jelek kepada Coinbase, dia percaya dia akan kalah di persidangan, teman-teman. Karena sebelumnya saja, menurut lawyers di sini James Murphy ya, bahwa di depan Kongres saja testimoni yang diberikan oleh si Gary Gensler ini benar-benar dimentahkan oleh semua anggota Kongres. Dan sebenarnya kalau kalian lihat di video-video di Twitter ya, ataupun dari beberapa video Black Cuan sebelumnya, di situ benar-benar kehilangan muka ini si Gary Gensler ini untuk menjawab pertanyaan dari anggota Kongres. Bahkan dia tidak berani menyatakan apakah Ethereum juga yang ditanyakan pada saat itu ya. Dengan tegas dikatakan apakah Ethereum ini sekuritas ataupun komoditas. Gary Gensler belok sana sini, nggak mau jawab dia, teman-teman. Nah, di situ lihat kelihatan dia munafiknya si Gary Gensler di sini, teman-teman. Kemudian untuk perkiraan di sini, teman-teman, menarik menurut saya di sini karena meskipun ya saya senang dengan XRP, tetapi kita harus realistis juga melihat keadaan ya. Teman-teman, ada komunitas dari XRP ini yang menyatakan bahwa 89% secara historical akurasinya ya, mereka ini kasih harga untuk XRP per 31 Mei 2023 ini. Dan ini berdasarkan riwayat, teman-teman, karena sebelumnya apa yang disampaikan oleh komunitas ini ya mengenai harga XRP itu akurasinya itu 89%, teman-teman. Dan di tanggal 31 Mei itu dikatakan bahwa kemungkinan harga XRP ini akan berada di kisaran 0,46 dolar, teman-teman. Jadi kalau sekarang ini ketika saya record video ini ya, harga XRP itu adalah 0,42, maka ada kemungkinan naik dikit ya, teman-teman. Oleh karena itu, di sini secara realistis ya mereka menyatakan 0,46 dolar di tanggal 31 Mei. Bagaimana pendapat kalian? Coba kalian tulis di kolom komentar. Oh ya, jika kalian suka dengan konten Black Cuan, jangan lupa teman-teman untuk mendukung channel ini, berikan like untuk video kali ini, teman-teman. Kemudian bagi yang belum mensubscribe, silakan mensubscribe-nya dan jangan lupa bunyikan notifikasi atau loncengnya di situ ya. Terima kasih teman-teman atas dukungannya. Dan yang terakhir di sini ingin saya bahas itu adalah mengenai janji saya ya untuk membahas salah satu koin micin di sini, Bitget Bryce, teman-teman. Jadi sekarang ini ada update terbaru mengenai beritanya Bitget Bryce di sini. Dan jujur ya, saya di sini sudah membahas Bitget Bryce ini dari Januari tahun 2022 pada saat itu, teman-teman, ketika umurnya koin ini baru beberapa minggu ya pada saat itu atau beberapa bulan. Dan di situ terjadi kenaikan juga besar-besaran di tahun kemarin itu ya untuk Bitget Bryce ini. Maka ketika kita trading ya kita sudah beli sebagian, kita jual sebagian untuk take profit dan ya beberapa kita simpan lah untuk kita lihat nanti seperti apa di harga yang akan datang di bull run atau seperti apa, teman-teman ya. Jadi untuk yang terbaru dari Bryce di sini adalah dia ini menjadi salah satu payment option ya untuk Travala.com, teman-teman. Jadi bagi yang suka traveling di sini bisa menjadikan Bryce atau Bitget Bryce ini sebagai alat untuk pembayaran ya di sini ya, sebagai payment option, teman-teman. Jadi memang dia ini micin, kecil banget ini koin, tetapi lihat apa yang sudah dicapai oleh si kecil ini, teman-teman. Bitget Bryce ini menjadi salah satu payment option di Travala.com. Sama seperti SXP ya, Swipe, ataupun Avalanche itu, teman-teman. Kemudian teman-teman ya, yang terakhir di sini mengenai informasi Bitget Bryce ya.
ternyata dia ini merupakan salah satu ya yang mendominasi dari most engaging BNB projects, teman-teman. Jadi di dalam jaringannya BNB ya, si BitGet Bryce ini merupakan yang paling fenomenal menurut Lunar Cruise ya. Jadi ada data dari Lunar Cruise ini yang mengeluarkan data untuk social engagement ya di sini. Jadi project-project yang memiliki highest social engagement di sini dia keluarkan oleh Lunar Cruise ini, dan ternyata BitGet Bryce ini yang paling populer, teman-teman. Meskipun ada juga koin yang lain ya, seperti Floki Inu ataupun Baby Doge Coin yang berada di top 3 dalam posisi ini, teman-teman. Jadi ada BitGet Bryce, kemudian Floki, dan Baby Doge. Jadi untuk teman-teman yang fansnya Bryce di sini, ini merupakan informasi yang sangat menarik ya untuk kita lihat perkembangannya dari BitGet Bryce ini, teman-teman. Dan sebagai kesimpulan saya kali ini adalah ekspektasi saya terhadap harga Bitcoin ini adalah menembus 29.000 ini, teman-teman. Atau kalau tidak dia bisa menembus, kemungkinan dia akan ngetes di area EMA 200 mingguan ini. I don't know seperti apa skenario yang akan terjadi, tetapi saya ekspektasi di atas 29.000 ini bisa tembus dan membentuk candle baru, dan dia terus terbang di sini, teman-teman, supaya kita bisa ucapkan selamat tidur untuk bear Bitcoin atau Bitcoin bear tersebut, teman-teman. Dan selama itu belum terjadi, kita stay strong di sini, teman-teman. Kita jaga mental kita dan stay safe, my friend. Sekian video kali ini. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace, my friend.